pertanyaan yang pertama Ibu Liza, itu pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan Ibu Liza sampaikan kepada anak-anak saat proses pembelajaran nanti. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik atau siswa dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Baik, itu tadi terkait tujuannya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak bisa dicapai dalam proses pembelajaran nanti apa tuh? Area pengembangannya sebetulnya saya pembelajaran berdiferensi mungkin yang perlu saya perbaiki dan juga saya kembangkan dalam modul ajar dan mungkin nanti pelaksanaan proses pembelajarannya juga akan saya perbaiki. Tadi terkait yang hendak Bu Liza capai ya. Yang selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, strategi yang dipersiapkan Bu Liza untuk mencapai area pengembangan yang hendak Bu Liza capai. Saya mungkin memiliki dua strategi ya. Yang pertama mungkin saya akan memperbaiki modul ajar yang akan saya bawa untuk mengajar. Kemudian metode dan media pembelajaran mungkin akan saya perbaiki. Mungkin saya akan buat lebih kreatif mungkin supaya anak-anak itu bisa melihat modul ajar yang kreatif dan bisa memahami ilmu yang saya sampaikan. Oke, baik Bu Liza, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti di proses pembelajaran dan berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Liza harapkan dan mudah-mudahan juga semoga area pengembangan yang tercapai pun tercapai dengan baik gitu ya Bu Liza. Terima kasih sekali lagi Bu Liza. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya Ibu masih melihat ada sampah di ujung sana dan ada sampah di bawah meja kalian. Apa yang harus dilakukan solehan? Membersihkan. Silakan dibersihkan, kemudian dimasukkan di mana? Sampah. Baik, silakan. Apakah tempat kita sudah rapi? Sudah. Apakah pakaian kita sudah rapi? Apa yang harus dilakukan? Rapikan kembali. Baik. Alhamdulillah ya, barakallah sudah merapikan kembali. Kemudian perlengkapan belajar apakah sudah siap? Sudah. Good. Alhamdulillah, barakallah. Baik. Selanjutnya kita harus apa sebelum belajar? Berdoa. Silakan. Ketua kelas. Duduk siap, sikap berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan mengabsen ya. Adelia, apakah hari ini hadir? Hadir. Alisa? Hadir.
Alfiera. Hadir. Hadir. Baik, Akila. Hadir. Hadir. Farah. Hadir. Hasna. Sakit. Kita doakan ya untuk Hasna yang sedang sakit. Bagaimana doanya? Safahillah Hasna, semoga segera sehat. Jenny Hadir. hadir. Kansa, Hadir. Naifa, Hadir. Nailasi, Hadir. Wanesya, Sania, Hadir. Aini hadir. Anindya, Jananta, Alisa, Permata, Airin Hadir. hadir. Alhamdulillah hadir semua. Bagaimana kabarnya soleha semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah sehat semua ya hari ini ya. Oke, Ibu akan mereview materi yang sebelumnya yang sudah pernah Ibu sampaikan kemarin. Kita mempelajari tentang apa? Proses. Iya, proses masuk dan menyebarnya Islam di Indonesia. Nah, bagaimana sih proses masuk dan menyebarnya Islam di Indonesia? Siapa yang bisa? Ya, melalui apa nak? Perdagangan, Melalui perdagangan, perkawinan, seni. Ya, selanjutnya. Oke, Kairin, tasawuf, pendidikan, kemudian apa lagi? Masih ada? Sudah ya. Kemudian siapa sih yang menyebarkan Islam di Indonesia? Iya benar, Wali Oke, good. Hari ini berarti kalian sudah mengingat ya pembelajaran yang sebelumnya Ibu berikan kepada kalian semua. Nah sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, nah coba Del, silakan dibaca Del yang keras. tujuan pembelajaran hari ini dapat menyembuhkan Kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Di mana saja daerahnya nak? Ada di Pulau Sumatera, benar. Ada di Pulau Jawa, ada di Sulawesi. Oke, masih banyak lagi ya. Nanti kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Setelah ini Ibu waktu itu sudah menyampaikan kesepakatan kelas kita. Sania, apakah masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Apa Sania? Mendengarkan dulu saat menjelaskan. Oh iya, benar kesepakatan kelas kita itu nak? Benar. Jadi pada saat Ibu menjelaskan, kalian mendengar. Oke, good. Terima kasih ya, barakallah. Selanjutnya Ibu akan sampaikan video refleksi. Refleksi diri ya. Jadi nanti saat ditayangkan video ini, harapannya kalian bisa hentikan seluruh aktivitas kalian dan berusaha rileks. Ya, rileks ya. Boleh duduk tegak ya. Jika ingin memejamkan mata juga boleh, dan Ibu akan menyetelkan videonya ya. Silakan didengarkan, rileks saja, santai ya, sambil santai, rileks, dengarkan, boleh pejamkan mata. Baik, Ibu akan nyetel videonya ya.
jadi tenang. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Relax, santai. Kemudian apalagi tenang, merasa lebih fokus. Ada lagi? Ada lagi setelah perasaan setelah mendengar video tadi. Tadi ada yang menjem, ada yang duduk santai. Apa perasaannya, boleh sampaikan? Iya, silakan. Apa perasaannya tadi? Apa yang dirasa? Sebutkan aja. Silakan. Tenang, ya. Rasa tenang. Baik, kita mulai ke pembelajaran kita ya. Dari kemarin Ibu sudah memberikan tayangan video, kemudian Ibu sudah membagi kelompok. Sekarang kita berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Terserah mau di bawah boleh, mau di atas atau di atas saja boleh ya. Di atas tapi mejanya dikumpulkan, dirapatkan. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya, mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Di sini juga boleh mejanya disatukan. Di tengah-tengah boleh, silakan. Ibu membagi ke dalam 6 kelompok hari ya. Masih ingat kelompok masing-masing? Sudah selesaikan tugas kelompoknya? Sudah. Apakah sudah siap untuk presentasi? Sudah. Baik. Kita ini kelompok berapa? Kelompok namanya 2. Satunya tidak. Oh gitu. Kelompok 4 hanya 2. Oh, satunya tidak masuk. Kelompok 2. Baik. Ibu akan menyampaikan cara presentasi kita. Nah, nanti kelompok 1 mempresentasikan ke kelompok 2. Kemudian hanya satu yang tertinggal ya. Satu yang tertinggal di kelompok menjelaskan apa yang sudah dijawab dalam LKPD-nya, dalam kerja kelompoknya ya. Kemudian yang 2 silakan berkeliling. Nanti Ibu beri waktu ya, beberapa 3 menit Ibu beri waktu. Silakan mencari ya hal-hal yang penting di kelompok lain. Kemudian kalian catat ya. Nanti Ibu tanyakan apa yang didapat dari kelompok-kelompok lain ya. Baik, apakah sudah siap untuk berkeliling kelompok? Sudah jelaskah yang Ibu berikan? Sudah. Kelompok 1 kemana? Kelompok 2. Kemudian kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 4. Kelompok 4 ke oke. Selanjutnya kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok terakhir kelompok 6 kemana? Oke, baik. Silakan. Ibu beri waktu 3 menit ya dari sekarang. Silakan untuk berkeliling. Jangan lupa ada bertamunya. Kelompok 4 mana?
kelompok 5. Baik, jangan lupa ada bertamunya dan tanyakan hal-hal yang penting dari kelompok lain. Silakan. Ya. Yang duduk yang mempresentasikan. Silakan. Yang duduk yang mempresentasikan. Yang keliling bertanya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 6 yang mana? Kelompok 6 silakan salah satunya ke kelompok 1. Oke, ada bertamunya ya. Silakan laksanakan ada bertamunya. Ya, diberikan, dipresentasikan, kemudian menerima mencatat. Silakan. Indah, silakan berpindah. Waktunya sudah selesai. Berpindah kelompok selanjutnya. Silakan hadapnya ya. Silakan berpindah kelompok selanjutnya. Sambil dipresentasikan ya, biar teman-teman bisa
Krisis kepemimpinan. Pindah. Yang pertama, ada penembahan Yusuf. Yang kedua, ada Nun Fakir. Yang ketiga, Maulana Muhammad. Bagaimana kerajaan Sultan tersebut dapat berjaya pada masanya? Karena memiliki bahan dan syarat seperti yaitu lada sebagai daya tarik, negeri-negeri di pantai Jawa yang kuat bagi pedagang yang tidak bereaksi penyebab kerajaan tersebut mengalami kemunduran adalah krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan karena tidak ada penerus yang maka gantikannya. Baik, selanjutnya pindah kelompok lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, berikan feedback positifnya kepada temannya. Berikan di dalam Kerajaan Banten. Letaknya ada di ujung Pulau Jawa. Tidak. Daerah Banten Banten Jawa Barat. Ya. jangan lupa nanti berikan feedback positif kepada Derajat temannya pernah ya. Adalah penembahan Yusuf. Penembahan Yusuf. Sultan Hasanuddin, Amir Hamzah, Maulana Muhammad. bagaimana kerajaan tersebut dapat berjaya pada masanya karena itu hasil Dan Sultan Agung Tirtayasa. Kerajaan Sejaya karena memiliki bahan buatan kursi. Ekspor penting yaitu lada. Ini kan
Karena tidak ada penerus yang mampu menggantikannya. Terima kasih. Baik, silakan berpindah kelompok. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Apa yang ditanya ya? Apa yang didapat dari kelompok satu hari ini? Silakan kelompok satu. Kelompok satu yang tadi keliling. Yang didapat apa? Silakan. Tentang kerajaan apa kelompok satu? Samudra Pasai. Siapakah raja pertama Samudra Pasai? Sultan Malik As-Saleh. Tadi dari keliling, apa yang didapat? Di kerajaan Tidore. Tidore terletak di sebelah barat pulau Halmahera, Maluku Utara. Ya, baik. Terletak di jalur perayaan antara Malaka dan Maluku. Oke, Makassar terletak di jalur pelayaran antara Malaka dan Maluku. Kemudian kelompok 3 dari Samudra Pasai, apa yang didapat? Kemundurannya. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Oke, kalau gitu apa? Yang ditulis tadi, rajanya atau apanya? Salah satu menjelaskan ya, kemudian yang lain mencatat hal-hal yang penting yang bisa kalian sampaikan. Jika ada yang ditanyakan boleh ditanyakan, jika kurang jelas silakan ditanyakan ke temannya yang presentasi. Ekspor penting yaitu apa penyebab kerajaan atau penyebab tersebut mengalami kemunduran. Nada sebagai daya tarik. Yang kuat bagi pedagang asing. 4. Politik atau kemunduran. 4. Penyebab kerajaan mengalami kemunduran.
Sudah jelas? Diambil dari materi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ada yang bisa mengambil hikmahnya? Iya. Mengenal tentang masuknya Islam di Indonesia. Iya, baik. Mengenal tentang masuknya Islam di Indonesia. Kemudian apa lagi? Mengenal kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Iya, mengenal kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, siapa yang bisa menyebutkan dua atau tiga kerajaan yang berada di Pulau Sumatera? Yang ada di Pulau Sumatera, 3 kerajaan atau 2 saja boleh. Silakan. Sumatera. Ya, silakan. Ya. Ya. Yang keras. Ya, silakan tangannya. Iya, oke. Yang keras, Nak. Samudra Pasai dan Aceh. Ada satu lagi kerajaan pertama. Apa? Oke, alhamdulillah ya. Baik. Nah, Bu minta tolong dibacakan Adel ayat Al-Quran tentang materi hari ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Baca artinya, Del. Baik, sebenarnya tujuan penciptaan kita di bumi untuk apa, Nak? Menjadi khalifah di muka bumi. Ya, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, di sini baik, karena pembelajaran kita sudah berakhir, pekan depan kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Ya, jangan lupa dibuka materi tentang perdagangan internasional. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, setelah ini apa yang harus dilakukan? Berdoa. Baik, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Dan kita berdoa. Ada satu yang tinggal sebelum kita berdoa. Kalian silakan acungkan jempol jika benar dan beri tanda silang jika salah. Ya, boleh. Jika pernyataan ibu ini salah atau benar, ya. Oke. Yang pertama, Sultan Malik As-Saleh adalah raja pertama kerajaan Demak. Benar atau salah? Ya. Oke. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-16. Salah satu penyebab runtuh kerajaan Banten yaitu perang saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Sunan Arya Panangsa. Benar atau tidak? Benar. Ya, oke. Kemudian pendiri kerajaan Makassar adalah Sultan Alauddin. Benar atau salah? Coba dilihat. Pendiri kerajaan Makassar. Siapa yang memegang kerajaan Makassar? Kerajaan Banten terletak di Kepulauan Maluku, sebagian Papua. Benar atau salah? Baik, Bu. Terima kasih. Barakallahu kalian semua. Mari kita berdoa. Siap, kita berdoa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ya. Baik Bu Liza, pertemuan siang ini dapat dikonsen pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksi ya kegiatan observasi yang telah dilakukan di kelas 8 C waktu itu ya Bu Liza. Baik Bu Liza, yang pertama ya, bagaimana perasaan Bu Liza setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasa bahagia ya, kemudian ada yang dipelajari, ada yang didapat dari saya. Insyaallah ya, alhamdulillah ya. Jadi senang, bahagia ya proses pembelajarannya. Oke Bu Liza, kira-kira Bu Liza bisa menyampaikan kembali area pengembangan yang telah Bu Liza lakukan di kelas, kemudian langkahnya, tahapan-tahapan yang telah dilakukan saat proses pembelajaran di kelas. Ya, waktu itu sih sempat berdiskusi ya dengan Bu Ana tentang model pembelajaran berdiferensiasi. Waktu itu saya ya belum tahu ternyata model pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya yang saya ketahui sih hanya audio visual gitu ya, semacam itu. Tapi tidak hanya itu ternyata gitu. Ternyata kita sudah memperhatikan anak, kemudian mengetahui perbedaan dengan anak, itu udah termasuk pembelajaran tentang berdiferensiasi gitu ya. Kemudian terkait pada saat pelaksanaan tujuan pembelajarannya sih sendiri saya menentukan sendiri waktu itu. Nah, kemudian pada saat pembelajaran waktu itu saya dikenalkan dengan PSE ya kalau nggak salah ya warna ya, kemudian teknik stop waktu itu. Nah di sini saya dulunya nggak kenal dengan teknik itu gitu, tapi setelah itu saya mengenal teknik itu dan mempraktekkan kepada anak-anak ya, ternyata itu sangat berpengaruh. Setelah mendengar teknik stop itu, anak-anak mendengar lagu yang saya tayangkan waktu itu, kemudian kayaknya berpengaruh di sosial emosi mereka. Kemudian mereka bisa rileks, santai, kemudian mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi kalau dilihat tadi yang disampaikan Bu Liza bahasanya sudah melakukan proses pembelajaran diferensiasi, kemudian menjalankan tesnya sudah Liza ya. Baik Bu Liza, kira-kira menurut Bu Liza nih terkait pengembangan tadi yang sudah dilakukan, kira-kira sudah berhasil dan sesuai rencana sebelumnya? Rencana sebelum yang maksudnya sebelum melakukan proses pembelajaran sudah sesuai rencana belum? Ya sudah, alhamdulillah sudah ya. Mungkin masih banyak yang harus saya perbaiki ya ke depannya. Ya mungkin dari segi apa ya, pembuatannya lah ya, lebih kreatif lah gitu, pembuatan modul ajarnya gitu. Yang harus saya lakukan itu mungkin lebih kreatif ya. Kalau melihat tadi sudah sesuai dengan rencana, namun perlu ada yang perbaikan ke depan. Baik Bu Liza, selama melakukan proses pembelajaran di kelas, apakah ada tantangan atau mungkin hambatan yang terjadi saat proses pembelajaran? Hambatan, tantangan pasti ada, tapi alhamdulillah ya masih bisa teratasi dengan baik. Masalah ya, jadi rajinnya pada umumnya itu ya, seluruh pasti ketika di dalam proses pembelajaran di kelas itu pasti ada tantangan atau ada hal yang terjadi gitu ya Bu Liza. Namun tadi Bu Liza menyampaikan segala sesuatunya itu bisa kita atasi gitu ya. Baik Bu Liza, menarik tadi bahasanya tadi ketika ada hambatan atau terjadinya suatu hal yang dalam proses pembelajaran, bagaimana cara Bu Liza untuk mengantisipasinya sehingga di kegiatan pembelajaran berikutnya itu bisa lebih baik dari sebelumnya? Mengantisipasi kalau misalnya hal yang terjadi tadi. Ya saya membuat modul ajar dulu ya, buat modul ajar dan yang pasti saya tentukan dulu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan apa, kemudian modul ajar saya buat sesuai dengan ya tadi apa yang ingin saya lakukan, metodenya, kemudian medianya,
tekniknya itu akan saya susun. Nah yang terjadi nanti gitu kan, itu kan nanti akan terjadi, kita nggak tahu, tapi insya Allah kalau kita sudah membuat perencanaan, insya Allah bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan. Masya Allah ya tadi untuk mengantisipasinya tadi ya, membuat rencana yang baik gitu ya Bu, bisa yang pelabuhan yang kita lakukan ya, jadi dari segi dari modul terus mungkin ada lainnya gitu dari yang Bu Liza. Masya Allah ya. Kira-kira kapan nih Bu Liza akan menerapkan perbaikan yang seperti yang Bu Liza sampaikan barusan? Ya ke depannya kan kemarin sudah dikasih tahu kan, sudah dipraktekkan, dan juga anak-anak juga sudah merasa dengan teknik stop itu mereka sudah sosial emosinya sudah merasa rileks sebelum belajar. Nanti ke depannya mungkin akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Ya selanjutnya karena memang ada akhir semester ya bukan ya, jadi di semester selanjutnya ya sempat kemarin 2 pekan sudah diterapkan. Bu Liza, mudah-mudahan tadi rencana yang Bu Liza akan lakukan tadi ya, tadi sudah mempersiapkan yang mengantisipasi dan kegiatan berikutnya, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Liza dengan